Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Novianti dari kelas manajemen 19C dengan nomor induk mahasiswa 1941 6261 2011 25. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada perusahaan Mebel Novi Cikampek. Nah, berikut ada aspek legalitasnya. Nama perusahaan Mebel Novi, bentuk perusahaan perorangan, izin usaha, rahasia perusahaan, izin lokasi, juga rahasia perusahaan. Berikut ada surat keterangan domisili usaha dengan nomornya sebagai berikut, dan NPWP-nya, rahasia perusahaan. Selanjutnya profil perusahaan. Nama perusahaannya Mebel Novi, jenis usaha mebeler, kegiatan usaha menjual produk mebel dan kasur busa. Alamatnya ada di Dusun Mekar Baru, RT 003, RW 002, Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek manajemen. Di sini komisaris atau pemiliknya dengan Bapak Nofrizal Alamsyah yang bertugas untuk bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan baik jangka panjang atau jangka pendek, serta mengkoordinir semua kegiatan dalam perusahaan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawannya. Selanjutnya ada manajer produksi dengan Bapak Nandang Supriyatin dan Bapak Rudi untuk membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, serta menerima order dari pelanggan dan mengkonfirmasikan pesanan kepada pimpinan, dan mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, dan melaksanakan pengontrolan distribusi barang yang disuplai dan dipasok, serta membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya. Selanjutnya ada manajer keuangan dengan Bapak Nofrizal Alamsyah untuk bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembelanjaan, dividen, serta merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Nah, pasar sasaran yang dituju oleh bisnis mebel ini ialah semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah, serta kalangan elit, dan juga para pasangan rumah tangga. Target pasar yang utama dalam usaha ini adalah pasangan rumah tangga, karena menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pasar sasaran yang dituju dengan demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Ada segi geografi, target konsumen yang diraih dalam masyarakat yang tinggal di daerah Purwakarta, Subang, Karawang, khususnya di sekitar Cikampek. Selanjutnya segi psikologis. Mebel Novi ini membuat dan menjual produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya masing-masing. Selanjutnya segi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Mebel Novi akan terus melakukan inovasi serta kreasi untuk produk agar menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Selanjutnya ada potensi pasar. Nah, untuk meningkatkan pangsa pasar pada usaha Mebel Novi ini, perusahaan Novi ini mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kualitas terbaik dari produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan inovasi baru, yaitu bekerja sama dengan sejumlah pabrik besar yang menjual kasur busa karena meningkatnya permintaan dari konsumen. Selanjutnya ada posisi pasar. Nah, berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Mebel Novi juga berada dalam tingkat kelas yang beragam. Harga yang ditawarkan pun relatif ya, mulai dari produk yang sangat terjangkau maupun yang mahal karena menyesuaikan dengan standar serta kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada pesaing. Nah, dalam memulai suatu usaha atau bisnis, tidak heran bahwa akan adanya pesaing dalam penjualan produk yang sama. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi para pebisnis untuk terus mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Mebel Novi terus melakukan inovasi serta kreasi yang membangun demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Mebel Novi menyediakan berbagai macam peralatan rumah seperti kursi, meja, lemari yang terbuat dari bahan dasar kayu yang berkualitas dan diproduksi dengan berbagai macam bentuk, dan Mebel Novi juga menjadi supplier beberapa toko kecil dalam penjualan kasur busa. Selanjutnya lokasi. Mebel Novi memilih melakukan penjualan di Cikampek yang berada di pusat kota dan mempunyai cabang yang cukup luas di sekitar terminal Cikampek. Nah, lokasi mebel ini cukup strategis karena sering dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti mal, rumah sakit, stasiun, dan lain-lain. Nah, harganya, penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis kayu dan besar unit yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan pun beragam, antara kurang lebih yang termahal sekitar 10 juta rupiah ke atas sesuai kualitas kayu dan model yang diinginkan. Promosinya,
Untuk menarik minat konsumen, Mobil Novi ini melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan. Nah, memberikan potongan harga kepada konsumen jika membeli satu set meja dan kursi. Selanjutnya, pemasaran interaktif. Mobil Novi juga melakukan pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan media online lainnya. Selanjutnya, pemasaran dari mulut ke mulut. Mebel Novi ialah salah satu lembaga atau perusahaan yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Mebel Novi dapat memberikan kualitas produk yang bagus yang bisa memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang dijual. Selanjutnya, ada aspek teknis dan produksi. Nah, cakupan produksi dalam usaha ini agar mendapat kualitas produk yang baik, maka pemilihan bahan baku utama seperti kayu, busa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain itu, pemilihan karyawan yang berkualitas dan sudah berpengalaman juga tidak kalah penting untuk menjaga kualitas dan untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Nah, kebutuhan modal. Modal awal dalam membangun bisnis Mebel Novi ini pada tahun 2010 mengeluarkan biaya kisaran kurang dari 100 juta rupiah dan belum termasuk biaya gedung. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari beberapa aspek yang telah ditinjau dan dikaji, usaha Mebel Novi sudah termasuk dalam kategori usaha atau bisnis yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Dalam segi pemasaran, perusahaan ini sudah sangat bijak dan selalu mengedepankan pelayanan dan kepuasan konsumen. Tetapi, dalam aspek teknis dan produksinya terlihat masih kurang maksimal karena mungkin kurangnya karyawan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.